di pusat pemerintahan kerajaan Spanyol, tempat di mana Raja Spanyol memimpin, serta mengatur kerajaannya, tempat di mana para pemikir menuliskan hasil pikirannya, dan tempat di mana para kreator menciptakan karyanya. Kota itu bernama Madrid. Berada di pusat peradaban Eropa, dan menjadi saksi sejarah akan kehebatan tokoh-tokoh besar dunia, para penjelajah lautan, dan para penemu teknologi serta ilmu pengetahuan. Di kota inilah terbentuknya sebuah klub sepak bola yang bernama Real Madrid Football Club atau sering disebut di seluruh penjuru dunia dengan sebutan Real Madrid. Klub sepak bola yang identik dengan Istana Sang Raja ini sering dilabeli dengan klub sepak bola plat merah bagi masyarakat di Indonesia. Dalam perjalanan panjang sejak didirikan sampai sekarang, Real Madrid sangat kental aroma politik dan kekuasaan. Bagi Madridista, sebutan untuk supporter Real Madrid, merekalah satu-satunya penguasa di tanah Spanyol. Namun tidak bagi Barcelona, Atletico Madrid dan berbagai klub lainnya di Spanyol, sehingga Real Madrid dapat dikatakan musuh bersama bagi para pembencinya, para pemberontak dan para kaum tertindas. Bagi para pembenci, Real Madrid hanyalah alat dari penguasa untuk menunjukkan superioritas dan hegemoni istana sang raja. Namun demikian, satu fakta tak terbantahkan bahwa Real Madridlah klub paling sukses di sepak bola Spanyol, Eropa bahkan dunia. Sahabat, apa Real Madrid di era modern ini? Tentu tidak datang begitu saja, tidak semerta-merta jatuh dari langit. Real Madrid tentu telah berproses sejak didirikan sampai menjadi klub profesional dan berada di jajaran klub sepak bola paling berprestasi di era sekarang ini. Tentu telah melalui rintangan, hambatan, dan dari pertempuran satu ke pertempuran lainnya. Walau memiliki banyak musuh, namun ada dua musuh yang paling gigih melakukan perlawanan. Yang pertama adalah musuh dari dalam rumah sendiri, yaitu Atletico Madrid. Dan yang kedua, ada musuh teritorial yang ingin memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dari pengaruh istana sang raja, yaitu Barcelona. Liga Nasional sepak bola di suatu negara sering terdapat persaingan sengit antara dua tim terkuat. Begitupun kompetisi sepak bola tertinggi di Spanyol, di mana pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona dikenal sebagai pertemuan klasik atau lebih dikenal dengan El Clasico. Sejak awal kompetisi sepak bola nasional Spanyol dimulai, kedua klub ini sering dipandang sebagai pencerminan dari dua daerah berbeda di Spanyol, yaitu Catalunya dan Castilla, serta dari dua kota besar di Spanyol, yaitu kota Madrid dan kota Barcelona. Persaingan kedua klub ini mencerminkan berbagai hal, termasuk ketegangan politik dan budaya antara Catalunya dan Castilla yang merupakan gambaran umum dari perang saudara Spanyol. Selama era kediktatoran Miguel Primo de Rivera dan terutama Francisco Franco dari tahun 1939 sampai tahun 1975, semua budaya regional atau kedaerahan semuanya ditekan. Semua bahasa daerah yang dipakai di wilayah Spanyol secara resmi dilarang, kecuali bahasa Spanyol yang kental dengan bahasa dari wilayah Castilla. Simbolisasi keinginan rakyat untuk kebebasan wilayah Catalunya membuat Barcelona menjadi lebih dari sekadar klub sepak bola untuk masyarakat Catalunya. Menurut Manuel Vázquez Montalban, cara terbaik untuk orang Catalan menunjukkan identitas mereka adalah dengan bergabung dengan Barcelona. Hal ini lebih kecil risikonya daripada bergabung dengan gerakan anti-Franco dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui klub sepak bola, yaitu Barcelona. Dan Real Madrid secara luas dilihat sebagai perwujudan dari sentralisme berdaulat dan rezim fasis di tingkat manajemen dan jajaran bawahnya. Santiago Bernabeu, yang menjadi presiden klub Real Madrid, merupakan seorang pejuang untuk los nacionales atau memiliki paham nasionalis. Namun, selama perang saudara Spanyol, anggota kedua klub seperti Josep Sunyol dari Barcelona dan Rafael Sánchez Guerra dari Real Madrid menyerah di tangan para pendukung Franco, namun itu tak cukup menghentikan perjuangan masyarakat Catalunya. Selama tahun 1950, persaingan Real Madrid dan Barcelona memburuk saat ada kontroversi seputar transfer Alfredo Di Stéfano, yang akhirnya bermain untuk Real Madrid dan merupakan kunci kesuksesan Real Madrid di tahun berikutnya. Kata El Clasico tentu tak asing lagi bagi pecinta sepak bola di seluruh belahan bumi. Penyebutan yang diberikan bagi pertandingan rivalitas antara dua klub raksasa Spanyol yakni Real Madrid dan Barcelona. Real Madrid mewakili istana sang raja, sedangkan Barcelona mewakili perjuangan masyarakat yang ingin merdeka. Persaingan antara Real Madrid dan Barcelona
Bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola biasa, rivalitas keduanya sering melibatkan banyak kontroversi di dalamnya. Tak heran laga Real Madrid kontra Barcelona menjadi salah satu rivalitas terpanas di dunia sepak bola. Baik Barcelona maupun Real Madrid merupakan salah satu klub sepak bola terkaya dan tersukses di dunia hingga saat ini. Bahkan, kedua klub tersebut menjadi tim olahraga paling banyak diikuti di sosial media saat ini. Pertemuan kedua klub sepak bola ini digambarkan dengan panasnya tensi politik dalam negeri yang berlawanan, dengan Barcelona dipandang mewakili nasionalisme wilayah Katalan dan Real Madrid yang mewakili nasionalisme wilayah Spanyol. Laga El Clasico menjadi sebuah gengsi tersendiri bagi kota mereka, bahkan saking ketatnya persaingan, haram hukumnya bagi pemain Barcelona untuk pindah ke Real Madrid, ataupun sebaliknya. Dan jika kalaupun itu terjadi, pemain yang pindah tersebut harus bersiap menerima segala bentuk konsekuensinya. Salah satu contoh dapat dilihat apa yang dialami Luis Figo ketika dilempari dengan kepala babi. Laga perdana El Clasico terjadi pada 13 Mei tahun 1902. Uniknya laga perdana tersebut digelar di Stadion Old Trafford, Inggris. Barcelona menjadi pemenang pertama laga perdana El Clasico. Sampai saat ini, El Clasico telah memainkan total 250 lebih pertandingan di kompetisi kompetitif. Real Madrid memimpin dalam hasil head-to-head selama El Clasico digelar. Pemain ikonik Barcelona, Lionel Messi mengoleksi 26 gol yang menjadikan dirinya menjadi pencetak gol terbanyak dalam pertandingan El Clasico. Mantan pemain Barcelona, Sergio Busquets menjadi pemain dengan caps pertandingan terbanyak di laga El Clasico. Laga panas El Clasico kerap kali mengundang konflik di antara keduanya, baik pertarungan fans di luar dan di dalam stadion, maupun konflik internal antar pemain Barcelona dan Real Madrid di lapangan. Legenda Real Madrid Fernando Hierro menjadi pemain paling bermasalah dalam laga El Clasico. Selain itu, konflik El Clasico kerap kali masih berlangsung, walaupun pertandingan sudah usai. Salah satu contoh kejadian 19 Desember tahun 2019, sesudah laga El Clasico, bentrokan terjadi antara fans Barcelona dan Real Madrid di luar Stadion Camp Nou. Akibat kerusuhan itu diketahui, 46 orang terluka berat dan hancurnya berbagai fasilitas di sekitar Stadion Camp Nou, akibat sengitnya pertarungan kedua klub raksasa Spanyol tersebut. Itu baru perlawanan sengit dari Barcelona, ditambah lagi gesekan hebat antar sesama klub satu rumah, yaitu Atletico Madrid. Klub tetangga terdekat dari Real Madrid adalah Atletico Madrid yang juga membuat persaingan ketat antara penggemar kedua tim sepak bola dari ibu kota Madrid tersebut. Meskipun Atletico awalnya didirikan oleh 3 mahasiswa Baskol pada tahun 1903, mereka kemudian berhasil mendapatkan kekuatan baru pada tahun 1904, seiring bergabungnya para mantan pemain Real Madrid. Ketegangan lebih lanjut datang karena pendukung Real Madrid lebih banyak dari kelas menengah atas, bangsawan, dan elit istana sang raja, sementara pendukung Atletico lebih banyak dari kelas buruh, masyarakat kelas bawah, dan pekerja. Kedua klub ini kemudian bertemu untuk pertama kalinya pada 21 Februari tahun 1929 dalam pertandingan ketiga kompetisi La Liga. Pertandingan ini sekaligus juga menandai pertandingan derby pertama antara dua tim ini. Pada pertandingan tersebut Real Madrid berhasil menang dengan skor 2-1. Dalam beberapa kesempatan selanjutnya, kedua klub ini kembali bertemu dalam ajang lain. Salah satunya dalam semifinal Piala Champions Eropa tahun 1959, di mana Real Madrid yang memenangkan pertandingan pertama dengan skor 2-1 di Stadion Santiago Bernabeu. Kemudian di pertandingan kedua dibalas Atletico Madrid kemenangan 1-0 di Stadion Metropolitano, yang membuat pertandingan harus diulang. Dalam pertandingan ulangan itulah Real Madrid berhasil menang dengan skor 2-1. Atletico Madrid kemudian berhasil melakukan balas dendam dengan 2 kali mengalahkan Real Madrid dalam Copa del Generalissimo pada tahun 1960 dan tahun 1961 saat dilatih oleh mantan pelatih Real Madrid, José Villalonga Llorente. Antara tahun 1961 sampai tahun 1989, ketika Real Madrid mendominasi kompetisi La Liga Spanyol, hanya Atletico Madrid yang mampu mencuri kesempatan juara. Pada saat Real Madrid lengah, Atletico Madrid berhasil memenangkan gelar kompetisi La Liga pada tahun 1966, tahun 1970, tahun 1973, dan tahun 1977.
Real Madrid Klub di Football, umumnya dikenal sebagai Real Madrid, adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di kota Madrid, Spanyol. Didirikan pada tahun 1902 sebagai Madrid Football Club, secara tradisional mengenakan kostum kandang berwarna putih. Kata Real di awal nama klub berasal dari pemberian kerajaan Spanyol dan dianugerahkan ke klub oleh Raja Alfonso XIII pada tahun 1920 bersamaan dengan mahkota kerajaan di lambang klub. Real Madrid telah memainkan pertandingan kandang di Stadion Santiago Bernabeu dengan kapasitas 85.454 penonton yang terletak di pusat kota Madrid sejak tahun 1947. Real Madrid adalah salah satu dari 3 klub tidak pernah terdegradasi dari papan atas sepak bola Spanyol, bersama dengan Athletic Bilbao dan Barcelona. Real Madrid juga merupakan klub Eropa dengan juara Liga Champions Eropa terbanyak. Real Madrid memiliki banyak persaingan lama, terutama El Clasico dengan Barcelona dan El Derby Madrileno dengan Atletico Madrid. Real Madrid memantapkan dirinya sebagai kekuatan utama dalam sepak bola Spanyol dan Eropa. Real Madrid juga merupakan salah satu klub terbaik abad ke-20 menurut FIFA. Klub ini menjuarai Liga Champions 3 musim berturut-turut di bawah kepelatihan Zinedine Zidane dan dengan mesin golnya, yaitu pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo. Dalam kompetisi domestik, Real Madrid telah meraih 36 gelar La Liga, 20 gelar Piala Raja Spanyol, 13 Piala Super Spanyol, 1 Copa Eva Duarte dan 1 Copa de la Liga. Di kompetisi tingkat Eropa dan dunia, Real Madrid telah meraih 15 gelar Liga Champions Eropa, 2 gelar Liga Eropa, 6 gelar Piala Super Eropa, dan 9 gelar kejuaraan dunia antar klub. Berawal dari diperkenalkannya sepak bola oleh para akademisi dan mahasiswa dari Institution Libre di Ensenada, yang di dalamnya termasuk beberapa lulusan dari Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Para mahasiswa ini mendirikan Football Club Sky pada tahun 1897 di kota Madrid. Yang kemudian kelompok mahasiswa ini bermain sepak bola secara rutin pada hari Minggu pagi di Montclair. Klub ini kemudian terpecah menjadi 2 pada tahun 1900, yaitu New Football di Madrid dan Klub Espanyol di Madrid. Kemudian Klub Espanyol di Madrid terpecah lagi jadi beberapa bagian tahun 1902. Salah satu pecahan itu bernama Madrid Football Club yang terbentuk tanggal 6 Maret tahun 1902. 3 tahun setelah berdirinya Madrid Football Club, tepatnya pada tahun 1905, kemudian Madrid Football Club merebut gelar pertama setelah mengalahkan Athletic Bilbao pada final kompetisi Copa del Rey. Madrid Football Club menjadi salah satu anggota pendiri dari Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol pada 4 Januari tahun 1909, ketika Presiden klub Adolfo Melendez menandatangani perjanjian dasar pendirian Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Pada tahun 1920, nama klub diubah menjadi Real Madrid Football Club setelah Raja Alfonso XIII dari Kerajaan Spanyol memperbolehkan klub menggunakan kata Real kepada Madrid Football Club, sehingga nama klub berubah menjadi Real Madrid Football Club. Pada tahun 1929, Liga Spanyol didirikan. Real Madrid memimpin musim pertama Liga sampai pertandingan terakhir. Namun saat itu, secara mengejutkan mereka kalah oleh Athletic Bilbao di pertandingan terakhir yang menyebabkan gelar yang sudah hampir pasti diraih direbut oleh Barcelona. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan gelar La Liga pertama pada musim 1931-1932. Real Madrid kemudian berhasil mempertahankan gelarnya pada tahun berikutnya dan sukses menjadi klub Spanyol pertama yang menjuarai kompetisi La Liga 2 kali secara berturut-turut. Santiago Bernabéu terpilih menjadi presiden Real Madrid tahun 1943 di bawah kepemimpinannya. Real Madrid kemudian berhasil membangun Stadion Santiago Bernabéu dan tempat berlatih klub di Ciudad Deportiva yang sebelumnya sempat rusak akibat Perang Saudara Spanyol. Pada tahun 1953, Santiago Bernabéu kemudian mulai membangun tim dengan cara mendatangkan pemain-pemain asing. Salah satunya adalah Alfredo Di Stefano. Pada tahun 1955, berdasar dari ide yang diusulkan oleh jurnalis olahraga Prancis dan editor dari L'Equipe, atau surat kabar dari Prancis, akhirnya Gabriel Hanot,
Santiago Bernabeu. Bedrignat dan Gustav Sebes menciptakan sebuah turnamen sepak bola percobaan dengan mengundang klub-klub terbaik dari seluruh daratan Eropa. Turnamen ini kemudian menjadi dasar dari Liga Champions Eropa yang berlangsung saat ini. Di bawah bimbingan Santiago Bernabeu, Real Madrid memantapkan dirinya sebagai kekuatan utama dalam sepak bola. Baik di Spanyol maupun di Eropa, Real Madrid memenangkan Piala Eropa 5 kali berturut-turut antara tahun 1956 sampai tahun 1960, berkat juara 5 kali beruntun ini. Real Madrid secara permanen diberikan piala asli turnamen dan mendapatkan hak untuk memakai lencana kehormatan UEFA. Real Madrid kemudian memenangkan Piala Eropa untuk ke-6 kalinya pada tahun 1966 setelah mengalahkan FC Partizan 2-1 pada pertandingan final dengan komposisi tim yang seluruhnya terdiri dari pemain berkebangsaan Spanyol. Hal ini sekaligus menjadi pertama kalinya dalam sejarah pertandingan Eropa. Pada tahun 1970-an, Real Madrid memenangi kejuaraan Liga sebanyak 5 kali disertai 3 kali juara Piala Spanyol. Real Madrid kemudian bermain pada final Piala Winners Eropa pertamanya pada tahun 1971 dan kalah dengan skor 1-2 dari klub Inggris, Chelsea. Pada tanggal 2 Juli tahun 1978, Presiden klub Santiago Bernabeu meninggal dunia ketika Piala Dunia FIFA sedang berlangsung di Argentina. FIFA kemudian menetapkan 3 hari berkabung untuk menghormati dirinya selama turnamen berlangsung. Tahun selanjutnya, Real Madrid mengadakan kejuaraan trofi Santiago Bernabeu sebagai bentuk penghormatan pada mantan presidennya tersebut. Pada awal tahun 1980-an, Real Madrid seperti kehilangan cengkeramannya di La Liga dan mereka membutuhkan waktu beberapa tahun untuk bisa kembali lagi menuju ke atas melalui bantuan beberapa bintang baru. Keberhasilan para bintang baru tersebut kemudian disebut oleh jurnalis olahraga Spanyol sebagai era generasi La Quinta del Buitre atau 5 burung nazar, yang berasal dari nama El Buitre yaitu berarti burung nazar. Di periode ini, Real Madrid berhasil bangkit dan memiliki kekuatan terbaik di daratan Spanyol dan Eropa pada paruh kedua tahun 1980-an. Hasilnya juga cukup signifikan. Mereka berhasil memenangkan 2 Piala Eropa, 5 gelar Liga Spanyol beruntun, 1 Piala Spanyol dan 3 Piala Super Spanyol. Pada awal tahun 1990-an, era para pemain La Quinta del Buitre resmi berpisah setelah Rafael Martín Vázquez, Emilio Butragueño dan Michel meninggalkan klub pada tahun 1996. Presiden Lorenzo Sanz menunjuk Fabio Capello sebagai pelatih. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung 1 musim, Real Madrid berhasil menjadi juara La Liga lewat kontribusi Roberto Carlos, Predrag Mijatovic, Davor Suker dan Clarence Seedorf yang membantu para pemain lokal seperti Raúl González, Fernando Hierro, Ivan Zamorano, dan Fernando Redondo. Real Madrid kemudian menambah amunisi dengan kedatangan Fernando Morientes pada tahun 1997. Penantian mereka selama 32 tahun untuk bisa berjaya lagi di Eropa akhirnya berakhir pada tahun 1998 di bawah manajer Jupp Heynckes saat berhasil lolos ke final Liga Champions Eropa dan mengalahkan Juventus dengan skor 1-0 berkat gol dari Predrag Mijatovic. Pada bulan Juli tahun 2000, Florentino Perez terpilih sebagai presiden klub. Dia berjanji dalam kampanyenya untuk menghapus utang klub sebesar 270 juta euro dan memodernisasi fasilitas klub. Namun, janji pemilu utama yang mendorong Florentino Perez untuk kemenangan adalah mendatangkan Luis Figo tahun berikutnya. Klub mendapat tempat pelatihan yang resonant dan menggunakan uang itu untuk memulai perakitan era Galactico terkenal termasuk pemain seperti Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, Raúl González, Fabio Cannavaro, dan David Beckham. Hal ini diperdebatkan apakah perjudian Florentino Perez terbayarkan atau tidak. Karena meskipun Liga Champions UEFA dan Piala Interkontinental menang pada tahun 2002, diikuti oleh gelar La Liga pada tahun 2003. Namun Real Madrid gagal memenangkan trofi besar selama 3 musim berikutnya. Pada musim panas tahun 2003, Florentino Perez dan Dewan Direksi menolak untuk memperpanjang kontrak pelatih Vicente Del Bosque dan dilanjutkan perselisihan internal klub yang memaksa Kapten Fernando Hierro meninggalkan klub. Real Madrid juga mengabaikan permintaan Claude Makélélé tentang kontrak baru dengan gaji yang lebih baik. Sebagai imbalannya, Makélélé meminta permintaan transfer dan akhirnya dipindahkan ke Chelsea.
Beberapa hari setelah meraih gelar dari Liga Spanyol, Real Madrid dikelilingi dengan kontroversi. Pertama, keputusan yang kontroversial datang ketika Florentino Perez memecat pelatih Vicente Del Bosque. Setelah Direktur Olahraga Real Madrid mengklaim bahwa Vicente Del Bosque bukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Mereka ingin seseorang yang lebih muda untuk mengurus Real Madrid. Atmosfer buruk berlanjut ketika legenda Real Madrid serta Kapten Fernando Hierro meninggalkan klub setelah perselisihan dengan manajemen seperti yang dilakukan Steve McManaman. Kemudian Real Madrid melakukan tur Asia di pramusim dan memperkenalkan pemain baru yaitu David Beckham. Pada hari-hari terakhir jendela transfer, Fernando Morientes meninggalkan klub, kemudian dipinjamkan ke Monaco. Real Madrid, yang baru mengangkat pelatih baru Carlos Queiroz, mulai menjalani pertandingan Liga Domestik secara perlahan-lahan setelah menang telak atas Real Betis. Musim 2005-2006 dimulai dengan beberapa pemain baru, seperti Julio Baptista, Robinho, dan Sergio Ramos. Namun pelatih asal Portugal itu tidak dapat menemukan formula yang tepat di lapangan. Setelah kekalahan memalukan 0-3 dari Barcelona di kandang sendiri, akhirnya Luxemburgo mengundurkan diri dan penggantinya adalah Juan Ramon Lopez Caro. Secara resmi menjadi manajer Real Madrid, sebuah harapan kembali datang. Namun tiba-tiba harapan besar itu terhenti setelah kalah dalam leg pertama perempat final Copa del Rey dengan skor 1-6 dari Real Zaragoza. Tak lama setelah itu, Real Madrid juga tersingkir dari Liga Champions Eropa untuk musim keempat secara berturut-turut. Kali ini langkah Real Madrid terhenti di tangan Arsenal. Pada tanggal 27 Februari tahun 2006, Florentino Perez mengundurkan diri sebagai Presiden Real Madrid. Ramon Calderón terpilih sebagai Presiden klub pada tanggal 2 Juli tahun 2006 dan kemudian ditunjuk Fabio Capello sebagai pelatih baru dan Predrag Mijatovic sebagai Direktur Olahraga baru. Akhirnya Real Madrid memenangkan gelar La Liga pada tahun 2007 untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Namun pada akhirnya Fabio Capello juga dipecat. Pada tanggal 9 Juni tahun 2007, Real Madrid bermain melawan Real Zaragoza di Stadion La Romareda. Real Madrid memulai pertandingan dengan buruk. Ketika Real Madrid dipaksa untuk mengubah susunan pemainnya beberapa menit sebelum dimulainya pertandingan, karena bek muda Miguel Torres mengalami cedera robek hamstring selama pemanasan. Di saat Real Zaragoza memimpin pertandingan dengan skor 2-1. Sementara di pertandingan lain Barcelona menang melawan Espanyol dengan skor 2-1. Di saat Real Madrid tampak akan kehilangan gelar, namun akhirnya di menit-menit akhir Ruud van Nistelrooy mencetak gol penyeimbang dan diikuti gol Raul Tamudo di detik-detik akhir pertandingan membuat Real Madrid menjaga peluang untuk juara. Kepastian juara datang ketika Sevilla juga ditahan imbang oleh lawannya dengan skor 1-1. Berdasarkan hasil pertandingan tersebut, berarti kemenangan Real Madrid di kandang melawan Mallorca efektif akan mengamankan Real Madrid meraih gelar ke-30 La Liga Spanyol. Pada musim 2007-2008, Real Madrid memenangkan Liga Domestik ke-31 kalinya di bawah asuhan pelatih Jerman, Bernd Schuster. Gelar juara Liga Spanyol diraih Real Madrid pada tanggal 17 Juni tahun 2008. Sampai akhirnya Jose Mourinho diangkat jadi pelatih Real Madrid di tahun 2010. Setelah sukses di Italia meraih treble winner bersama Inter Milan. Namun masa kepelatihan Jose Mourinho di Real Madrid berlangsung tidak lama. Karena dianggap gagal oleh manajemen Real Madrid untuk mengembalikan kejayaan Real Madrid seperti masa sebelumnya. Pada 25 Juni tahun 2013, Carlo Ancelotti menjadi manajer Real Madrid menggantikan Jose Mourinho dengan menandatangani kontrak selama 3 tahun. Sehari kemudian, dia diperkenalkan pada konferensi pers pertamanya untuk Madrid, di mana juga diumumkan bahwa Zinedine Zidane dan Paul Clement akan menjadi asisten pelatih dari Carlo Ancelotti. Pada 1 September tahun 2013, transfer Gareth Bale diumumkan. Pemain Wales itu dilaporkan memecahkan rekor transfers dengan harga transfer diperkirakan sekitar 100 juta euro. Pada musim pertama Carlo Ancelotti di klub, Real Madrid memenangkan kompetisi Copa del Rey dengan Gareth Bale mencetak kemenangan di final melawan Barcelona. Pada 24 Mei tahun 2014, Real Madrid mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid di final Liga Champions Eropa. Kemenangan ini merupakan gelar Eropa pertama Real Madrid sejak tahun 2002. Trofi Liga Champions Eropa ini menempatkan Real Madrid menjadi tim pertama yang memenangkan 10 gelar Piala Eropa, sebuah prestasi mentaren yang dikenal dengan sebutan La Decima.
Carlo Ancelotti akhirnya digantikan oleh mantan pelatih Liverpool, yaitu Rafael Benitez, namun tidak berlangsung lama. Pada tanggal 4 Januari tahun 2016, Rafael Benitez pun diberhentikan sebagai pelatih Real Madrid dan digantikan oleh Zinedine Zidane. Selama menjadi juru taktik Real Madrid, Zidane telah mempersembahkan 11 gelar juara bergengsi untuk Real Madrid, termasuk 3 trofi Liga Champions Eropa. Namun Zinedine Zidane pernah mengungkapkan bahwa dirinya akan pergi dari Real Madrid kepada beberapa orang-orang dekatnya, ditambah lagi dengan kicauan Fabrizio Romano, seorang pakar transfer asal Italia, bahwa Zinedine Zidane akan meninggalkan Real Madrid. Sontak hal ini menghebohkan berbagai pihak dan sempat keluar banyak spekulasi dari media-media olahraga ternama. Ujung dari dramanya, akhirnya Zinedine Zidane benar-benar pergi dari Real Madrid dan digantikan oleh Carlo Ancelotti pada tahun 2021 untuk periode keduanya. Sejak melatih Real Madrid dari tahun 2021 sampai sekarang, Carlo Ancelotti telah memenangkan 2 kali Liga Champions Eropa, yaitu mengalahkan Liverpool di final Liga Champions Eropa tahun 2022 dan mengalahkan Borussia Dortmund di partai puncak Liga Champions Eropa tahun 2024.